Matahari pun telah bergeser semakin turun. Beberapa santri berjalan beriringan membersihkan diri ke sungai yang tidak jauh dari pesantren. Sedangkan di sebuah ruang di dalam, Kanjeng Sunan Kalijogo duduk berhadapan dengan muridnya, calon Adipati Pajang, Karebet. Jadi, kau akan dilantik pada hari Anggoro Kasih di saat Pisawanan Agung di Sasono Sewoko? Tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Betul Kanjeng Sunan, jawab Karebet. Mungkin sebentar lagi ada undangan dari Kanjeng Sultan. Tetapi sekarang di antara para ulama Wali Songo sudah ada yang meninggal dunia. Memang sudah agak lama Wali Songo tidak berkumpul di Keraton Demak. Sejak Demak berdiri dan Raden Patah menjadi raja pertama sampai sekarang sudah lebih dari 8 windu. Hampir 9 windu. Memang sudah lama sekali, kata Sunan Kalijogo. Karebet pun menunduk mendengarkan perkataan Kanjeng Sunan Kalijogo. Beberapa waktu yang lalu Sunan Kudus juga sakit, kata Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan sekarang sudah sembuh Kanjeng Sunan, kata Karebet. Iya Karebet, kau akan kembali ke Pajang besok pagi? Tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya Kanjeng Sunan, mohon izin untuk bisa menginap di Kadilangu, kata Karebet. Iya, menginaplah di sini. Nanti setelah sholat Isya kau bisa mengaji lagi. Iya Kanjeng Sunan. Pada hari Pisawanan Agung kau juga bisa menginap di sini Karebet, kata Sunan Kalijogo. Terima kasih Kanjeng Sunan. Saya nanti bersama Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Karebet. Ya, tidurlah kalian bertiga di Kadilangu, kata Kanjeng Sunan. Waktu berjalan terus, matahari pun terus bergerak turun, dan alam pun berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah sholat Isya, Kanjeng Sunan Kalijogo pun mengajar Karebet mengaji bersama beberapa orang santri yang lain. Pada saat yang bersamaan di Panti Kudus, di dalam sebuah ruangan yang diterangi dengan sebuah lampu minyak, Kanjeng Sunan Kudus duduk bersila berhadapan dengan muridnya, calon Adipati Pajang Aryo Penangsang. Penangsang, kapan akan diadakan Pisawanan Agung? Tanya Kanjeng Sunan Kudus. Hari Anggoro Kasih, 3 pasar lagi Bopo Sunan, jawab Penangsang. Biasanya ada utusan dari keraton yang akan mengundang aku untuk menghadiri Pisawanan Agung. Kali ini sekaligus dengan pelantikanmu sebagai Adipati Jipang, kata Sunan Kudus. Pada malam menjelang pelantikanmu nanti, kau tidurlah di Panti Kudus. Nanti kita bersama-sama menuju Demak. Iya Bopo Sunan, kata Aryo Penangsang. Kita berangkat sehari sebelumnya. Kita tidak usah menginap di keraton. Kau ada tempat menginap di Demak? Tanya Sunan Kudus. Ada Bopo Sunan, di rumah sahabat saya, Lurah Pasar Pon. Orangnya saat ini berada di Jipang, membantu pembangunan kadipaten. Nantinya dia akan berangkat mendahului ke Demak untuk mempersiapkan tempat untuk kita Bopo Sunan, jawab Penangsang. Baik, kita berangkat sehari sebelumnya dan kita akan menginap di rumah Lurah Pasar Pon, kata Sunan Kudus. Iya Bopo Sunan, jawab Penangsang. Dalam Pisawanan nanti, kau akan berangkat dari Jipang bersama siapa Penangsang? Tanya Kanjeng Sunan Kudus. Saya akan mengajak Dimas Aryo Mataram dan Paman Matahun Bopo Sunan, kata Penangsang. Bagus,
Matahun adalah orang yang sangat setia kepadamu. Dia pantas kau jadikan Warongko Projo, Kadipaten Jipang, kata Sunan Kudus. Ya, Kanjeng Sunan, Paman Matahun adalah orang yang setia terhadap keluarga Eyang Sunan Mudung. Dan Paman Matahun adalah orang yang cerdik dan berilmu tinggi. Ia pun juga bersedia diajak bersama-sama membesarkan Kadipaten Jipang, kata Penangsang. Ya, mulai sekarang bisa kau pikirkan sebuah jabatan di Kadipaten Jipang yang pantas kau berikan kepada Matahun, orang yang mengabdi seumur hidupnya kepada keluarga Sekar Sedolepen, kata Kanjeng Sunan. Aryo Penangsang menganggukkan kepalanya. Ia pun mempertimbangkan akan memberikan jabatan tertinggi di Kadipaten Jipang kepada Matahun, Patih Jipang. Paman Matahun yang setia sangat pantas kalau aku beri jabatan sebagai Patih Jipang, Patih Matahun, kata Penangsang dalam hati. Nanti kalau Kadipaten Jipang mengadakan acara pisauanan untuk yang pertama kali, Paman Matahun akan saya angkat sebagai Patih Kadipaten Jipang, kata Penangsang dalam hati. Penangsang, kata Kanjeng Sunan Kudus, kau berangkat ke Jipang besok pagi? Iya Kanjeng Sunan, jawab Penangsang. Bagus, berangkatlah setelah kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Malam ini masih ada sedikit waktu, pergunakanlah untuk mengaji, kata Kanjeng Sunan Kudus. Iya Kanjeng Sunan. Maka di awal malam itu Penangsang pun mengaji dengan dibimbing oleh gurunya Sunan Kudus. Malam pun semakin gelap, hanya nyala lampu minyak yang menari-nari ditiup angin yang semilir perlahan. Bintang pun berkedip di angkasa. Sesekali 1-2 buah bintang berpindah tempat. Malam yang gelap, hanya suara cengkerik yang terdengar perlahan. Kadang-kadang juga terdengar suara kelelawar yang sedang mencari buah-buahan. Sesekali terdengar suara burung hantu memecah keheningan malam. Di ujung malam, lintang Panjerino yang muncul di arah timur bersinar semakin cemerlang. Fajar pun telah merekah, warna merah pun terlihat di langit Bangwetan. Seisi bumi Kudus pun mulai terbangun. Ketika matahari mulai bergerak naik, langit pun mulai terlihat terang. Meskipun bumi Kudus masih terasa dingin, namun seekor kuda gagah berwarna hitam telah keluar dari pintu gerbang Panti Kudus, menembus dinginnya pagi, berlari menuju ke arah selatan, lalu sedikit berbelok ke arah tenggara. Aryo Penangsang telah berada di atas punggung Gagak Rimang yang berlari cepat menuju arah tenggara, ke arah hutan Prawoto. Lalu setelah sampai di sana, kudanya berbelok ke selatan, ke arah Jipang Panolan. Mudah-mudahan malam nanti aku sudah sampai di Jipang, kata Penangsang sambil memacu kuda hitamnya, Gagak Rimang. Sementara itu di daerah kota Raja Demak, seekor kuda keluar dari pintu gerbang pesantren Kadilangu dengan dituntun oleh seseorang. Setelah keluar dari pintu gerbang, maka orang yang menuntun kuda itu karebet, kemudian melompat menunggangi kuda itu di punggungnya. Dengan cepat kuda yang ditunggangi karebet menyusuri Sungai Tuntang menuju arah selatan, menuju Pajang. Setelah terlebih dulu mengambil pakaiannya yang dijemur di atas pohon, lalu memasukkannya ke dalam bungkusan yang dibawanya. Matahari semakin tinggi ketika karebet memacu kudanya sejajar dengan Sungai Tuntang. Dan beberapa kali ia pun menuntun kudanya
menyeberangi beberapa sungai kecil yang melintang menghadang perjalanannya. Matahari hampir tenggelam di cakrawala ketika Karebet memasuki hutan di daerah Simo. Kudanya terlihat kelelahan meskipun telah beberapa kali istirahat dan telah diberi makan dan minum. Kuda ini sudah lelah. Aku tidak dapat memacunya lebih cepat lagi, kata Karebet dalam hati. Nanti malam aku terpaksa bermalam di dekat Simo. Ketika langit sudah dirembang petang, Karebet pun turun dari kudanya, lalu mengikat tali kendali kudanya di dahan sebuah pohon. Kemudian ia pun berjalan untuk membersihkan dirinya di sebuah sungai kecil di tepi hutan tidak jauh dari desa Simo. Malam itu, setelah makan bekal yang didapat dari pemberian para santri Kadilangu, Karebet pun berselimut kain panjang, menghindari dari gigitan nyamuk, sekaligus untuk menahan udara dingin di pinggir hutan Simo. Malam semakin dalam, suasana gelap pekat menyelimuti hutan di dekat desa Simo. Angin bertiup agak kencang. Suara angin yang mengalir di sela-sela dahan pohon yang sempit menimbulkan suara seperti siulan dari sesosok memedi, seperti akan menerkam Karebet yang sedang berusaha tidur dengan bersandar pada sebatang pohon. Tetapi Karebet bukan seorang penakut. Ayam jantan dari pengging itu pun tidak mempedulikan suara siulan memedi yang mengganggunya, dan ia pun dengan tenangnya berusaha untuk bisa tidur. Sekejap Karebet sempat tertidur, dan ketika ia terbangun, malam telah sampai di ujungnya. Terlihat langit di ufuk timur telah berwarna merah, pertanda alam akan berangsur terang. Karebet pun segera bangkit lalu berjalan menuju ke sungai kecil untuk membersihkan diri. Tidak beberapa lama, Karebet pun kembali telah berada di atas punggung kudanya menuju arah Pajang. Kudanya dilarikannya tidak begitu kencang. Dia pun tidak perlu tergesa-gesa. Sudah dekat, gumamnya pelan. Kudanya masih tetap berlari di tepi hutan Simo yang tidak begitu lebat. Masih pagi, kata Karebet. Siang nanti aku akan sampai di Pajang. Sudah lama aku berpikir untuk menjadikan tombak pusaka Kiai Pleret untuk menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karebet berangan-angan di atas punggung kudanya. Bagaimana caranya supaya tombak Kiai Pleret bisa disimpan di Pajang? Tanya Karebet kepada dirinya sendiri. Tetapi Karebet terkejut ketika beberapa lembar daun pada sebuah dahan dari sebatang pohon hampir menyapu wajahnya. Dengan tangkas ia pun menggerakkan kepalanya ke samping, sehingga dahan beserta daunnya tidak mengenai wajahnya. Hampir saja kepalaku terkena dahan yang melintang, kata Karebet di dalam hatinya. Sutowijoyo, tombak pusaka itu dikuasai Sutowijoyo, kata Karebet. Aku harus bisa menarik Sutowijoyo tinggal di Kadipaten Pajang. Karebet pun masih meneruskan lamunannya. Kalau Sutowijoyo berada di Pajang, dia akan tidur di mana? Pertanyaan itu pun berputar di dalam pikirannya. Aku harus membuat satu rumah lagi. Membuat sebuah rumah untuk kesatrian yang terletak di belakang dalam kadipaten. Biarlah sementara Sutowijoyo nanti berdiam di kesatrian bersama Wenang, putra Ki Ageng Butuh. Kalau Wenang berdiam di kesatrian di belakang dalam kadipaten, dia bisa menjaga keamanan dalam kadipaten di bagian belakang, kata Karebet. Karebet pun menganggukkan kepalanya.
menyetujui rencananya sendiri, membuat sebuah rumah di belakang dalam kadipaten. Baik, aku akan membuat sebuah rumah kesatrian, dan yang akan membangun kesatrian adalah tukang yang baru, yang akan diambilkan dari Pengging. Sekarang aku akan menuju ke Pengging, mencari tukang yang bisa membangun rumah, kata Karebet. Lalu ia pun segera memacu kudanya menuju Pengging. Matahari telah merayap agak tinggi di langit sebelah timur ketika kuda yang ditunggangi Karebet semakin dekat dengan desa Pengging, desa tempat kelahirannya. Di sebelah kanannya tegak berdiri Gunung Merapi yang saat itu kawahnya dalam keadaan tidur, sehingga terlihat begitu tenang. Lekuk-liku lembah jurang di lereng gunung kelihatan indah dipandang mata, terkena sinar matahari dari arah timur. Saat ini Gunung Merapi dalam keadaan tenang. Kalau gunung itu murka, tak seorang pun mampu menahan amukannya. Amukan wedus gembelnya mampu membakar hangus sebuah desa. Apalagi kalau ia memuntahkan batu-batu yang membara, hancur luluh desa yang ditimpa, kata Karebet dalam hatinya. Kudanya terus berlari, meninggalkan debu di belakangnya. Dan tak lama kemudian ia pun telah memasuki desa Pengging, sebuah desa yang pada zaman Majapahit pernah mengalami masa kejayaannya, pernah menjadi sebuah kadipaten yang bernama Kadipaten Pengging Witaradya yang dipimpin oleh Adipati Doyoningrat. Karebet pun memperlambat lari kudanya. Beberapa orang petani yang bertemu dengannya semuanya membungkukkan badannya, menghormati putra Ki Ageng Pengging. Mereka bangga salah seorang pemuda kelahiran Pengging, Karebet, putra Ki Kebo Kenongo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Pengging, akan menjadi seorang adipati di Pajang. Kuda yang ditunggangi Karebet terus berlari, lalu berbelok di sebuah rumah yang halamannya luas. Rumah peninggalan orang tuanya Ki Kebo Kenongo yang pernah menjadi penguasa daerah Pengging. Ketika kuda yang ditunggangi Karebet berhenti, maka Karebet pun turun dari kuda dan berjalan menuju ke pendopo. Dari halaman samping rumah, keluarlah seorang yang sudah tua, pembantu ayahnya yang setia, berlari-lari kecil menghampirinya. "Ger Karebet, kebetulan kau datang hari ini, Ger. Wakmu, Ki Kebo Kanigoro, datang tadi malam. Sekarang Ki Kanigoro sedang berada di ruang dalam," kata penunggu rumah ayahnya, Ki Purwo. "Siwo Kanigoro berada di dalam?" tanya Karebet senang. Ia terlihat gembira mendengar uaknya berada di Pengging. "Iya, silahkan kau temui uakmu di dalam. Aku akan mencarikanmu buah kelapa muda, Ger," kata pembantunya yang setia. Karebet pun kemudian mencuci kakinya dengan menggunakan air yang berada di dalam jambangan yang berada di sudut halaman. Lalu ia pun naik ke pendopo, berjalan masuk ke ruang dalam. Dan dilihatnya seseorang sedang duduk bersila di atas amben, sambil menikmati wedang jahe ditambah secuil gula aren dan beberapa ubi rebus. "Kau Karebet?" kata orang itu, "Kebo Kanigoro." "Iya wo," kata Karebet. Diraihnya tangan uaknya, kemudian diciumnya sebagai tanda rasa hormat. "Duduklah," kata uaknya. Karebet pun kemudian duduk bersila di depan uaknya. "Kau selamat, Karebet. Dari mana saja kau?" kata uaknya.
Atas pangestu Siwa Kanigoro, saya selamat dan baru saja saya dipanggil menghadap Kanjeng Sultan. Tentang pelantikanmu sebagai Adipati Pajang, tanya uaknya. Iya wo, Kanjeng Sultan Trenggono membicarakan pelantikan saya sebagai Adipati Pajang besok pada saat Pisowanan Agung Kasultanan Demak. Sekalian membicarakan pernikahan saya dengan Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko, kata Karebet. Sebelum kau bercerita tentang pelantikan dan pernikahanmu, aku mau bertanya kepadamu, apakah saat ini Demak dalam keadaan persiapan perang? Tanya Kebo Kanigoro. Perang, kata Karebet terkejut. Lalu ia pun berkata kepada uaknya, Kanjeng Sultan tidak pernah membicarakannya wo. Yang dibicarakan hanyalah soal pelantikan dan pernikahan saya dengan Diajeng Sekar Kedaton. Soal kesiapan Demak akan berperang, mungkin Kanjeng Sultan hanya membicarakannya dengan Ki Tumenggung Gajah Birowo dari Kesatuan Wirotamtomo. Kebo Kanigoro menganggukkan kepalanya. Lalu ia pun berkata perlahan, aku melihat sebuah persiapan untuk berperang. Lebih dari 25 buah kapal perang yang dulu pernah digunakan oleh Pangeran Sabranglor sudah siap untuk diterjunkan di peperangan di laut, kata Kebo Kanigoro. Di mana Siwa melihatnya? Tanya Karebet. Di sekitar Bandar Jeporo, di pesisir Keling dan pesisir Wedung, jawab uaknya. Kalau begitu, berarti semua yang memperbaiki adalah dari Kesatuan Pasukan Laut yang dipimpin oleh Tumenggung Siung Laut, kata Karebet. Apakah Kasultanan Demak akan menyerang orang asing ke seberang? Tanya uaknya. Selama ini tidak ada berita apapun. Tidak ada berita mengenai orang asing. Tidak ada permintaan bantuan untuk sebuah pertempuran di laut, kata Karebet. Pasti menyeberang daerah pesisir. Kalau bukan di daerah pesisir, tidak akan ada persiapan kapal perang, kata uaknya. Lalu Kebo Kanigoro pun melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada daerah pesisir yang balelo terhadap Kasultanan Demak? Tanya Kebo Kanigoro. Kalau Bangkulon kelihatannya tidak ada yang balelo wo. Hubungan Demak dengan Cirebon selama ini adalah sangat baik, kata Karebet. Kalau Bangwetan, Lasem, Tuban, Gresik, Madura, Panarukan, apakah ada yang balelo terhadap Kasultanan Demak? Tanya uaknya. Saya tidak tahu. Kebo Kanigoro pun menganggukkan kepalanya. Karebet, persiapan pasukan Demak untuk berperang telah terasa sekali, kata uaknya. Iya wo, memang pengangkatan saya sebagai Adipati Pajang dan pernikahan saya kelihatannya dibuat agak tergesa-gesa. Ternyata jawabannya adalah saat ini Demak memang akan berangkat berperang, kata Karebet. Karebet, kalau kau diajak berangkat berperang, kau harus siap. Kalau Kanjeng Sultan nanti Madeg Senopati sebagai seorang Senopati Agung yang memimpin pasukan Demak segelar sepapan, kau nanti yang akan menjadi Senopati pengapitnya, kata uaknya. Iya wo, jawab Karebet. Karebet, diajak berperang ataupun tidak, kau harus mematangkan ilmumu lembu sekilan. Bagaimanapun, kalau kau sebagai Adipati Pajang, kau pasti membutuhkan aji lembu sekilan pada tingkat tertinggi, kata Kebo Kanigoro. Baik wo, jawab Karebet. Karebet kemudian memandang kepada dirinya sendiri yang telah mempunyai sebuah aji yang jarang tandingannya, lembu sekilan.
Selain aji lembu sekilan, Karebet pun mempunyai beberapa aji Joyo Kawijayan dari berbagai perguruan dan telah beberapa kali dipergunakan untuk menghadapi lawan. Tugasmu sebagai Adipati Pajang cukup berat. Selama Sultan Trenggono masih hidup, kau dalam keadaan aman. Tetapi, kalau Sultan Trenggono sudah meninggal, kedudukanmu sebagai Adipati Pajang terancam. Karena kau juga berhak mewarisi tahta, meskipun hanya sebagai putra menantu Sultan Demak, kata uaknya. Nanti apabila terjadi sebuah pergantian Sultan Demak, tidak semudah membalik telapak tangan. Karena keturunan Pangeran Sekar Sedolepen juga merasa berhak atas tahta Demak, kata Kebo Kanigoro. Iya wo, Aryo Penangsang tidak akan mudah melupakan haknya untuk menjadi seorang sultan di Demak, karena Penangsang adalah cucu Raden Patah, kata Karebet. Kau tidak usah ngege mongso tentang tahta Demak. Di atasmu masih ada Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri. Merekalah yang saat ini berada di urutan teratas pewaris tahta, kata Kebo Kanigoro. Karebet menganggukkan kepalanya. Dia mengerti dan memahami sepenuhnya perkataan dari uaknya Kebo Kanigoro. Pembicaraan terhenti sebentar karena pembantunya yang setia membawakan sebutir kelapa muda. Minum dulu Ngger Karebet, kata pembantunya. Ki Purwo sambil meletakkan kelapa muda di depan Karebet. Terima kasih wo, jawab Karebet. Setelah meletakkan buah kelapa muda, pembantunya pun kemudian berjalan menuju ke halaman, memberi makan dan minum kuda yang dibawa oleh Karebet. Nah Karebet, sekarang kau cerita mengenai dirimu, berkaitan kau dipanggil menghadap Sultan Trenggono kemarin, kata uaknya. Karebet menggeser duduknya, lalu ia pun berkata, iya wo, saya kemarin dipanggil menghadap Kanjeng Sultan di keraton, membicarakan rencana pelantikan Adipati Pajang dan Jipang yang akan diadakan nanti pada Pisowanan Agung pada hari Anggoro Kasih, sekitar 3 pasar lagi. Kebo Kanigoro menganggukkan kepalanya sambil mendengarkan penuturan Karebet. Pada saat menghadap Kanjeng Sultan, saya bertemu Aryo Penangsang wo, kata Karebet. Kau bertemu dengan Penangsang? Tanya Kebo Kanigoro. Iya wo, jawab Karebet. Kebo Kanigoro pun berkata lagi, kalau kau bertemu Penangsang, kau harus hati-hati Karebet. Kau harus waspada. Bagaimanapun juga, Penangsang adalah seorang yang berilmu tinggi. Iya wo, kami hanya berpapasan saja. Lalu, apa rencanamu untuk menghadiri Pisowanan Agung nanti? Tanya uaknya. Saya akan berangkat dari Pajang bersama Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, lalu menginap di Kadilangu wo. Lalu esok paginya bersama Kanjeng Sunan Kalijogo menghadiri Pisowanan Agung di Sasono Sewoko, kata Karebet. Ya, mudah-mudahan kau tidak mengalami kesulitan untuk menghadiri Pisowanan Agung. Jangan lupa, kau pakai keris Nogo Siluman yang telah aku berikan kepadamu, kata Kebo Kanigoro. Iya wo, nanti setelah Pisowanan Agung, 2-3 pasar selanjutnya dilanjutkan dengan acara melamar Sekar Kedaton serta acara pahargian pengantin. Apakah Siwo bisa menghadiri acara itu dan datang sebagai pengganti ayahanda Kebo Kenongo? Tanya Karebet. Kebo Kanigoro tidak menjawab. Hatinya bimbang, teringat akan adiknya
Kebo Kenongo yang telah dibunuh oleh Sunan Kudus atas perintah Kanjeng Sultan Demak. Woh, Kanjeng Sultan pernah berkata kepadaku bahwa persoalan ayahanda Ki Ageng Pengging telah selesai. Jadi tidak ada masalah kalau Siwo ikut ke keraton, kata Karebet. Ya, itu aku juga sudah tahu. Baik Karebet, aku akan pertimbangkan. Apakah aku akan muncul sekali-sekali di depan umum atau tetap seperti ini, kata uaknya. Terima kasih Wo. Kemudian saya ingin membangun rumah kesatrian yang akan saya bangun di belakang dalam kadipaten. Saya bermaksud mengajak Sutawijoyo tinggal di Pajang Wo, supaya tombak Kanjeng Kiai Pleret bisa disimpan di Pajang, kata Karebet selanjutnya. Ya, jadi untuk keperluan itu kau singgah di Pengging, tanya Ki Kebo Kanigoro. Iya Wo, tadinya saya akan langsung menuju Pajang, tapi saya belokkan ke Pengging untuk mencari tukang kayu yang akan membangun sebuah rumah kesatrian. Kau akan menyuruh orang atau akan mencari sendiri? Tanya uaknya. Nanti saya menemui Truno Ompak Wo, kata Karebet. Keduanya kemudian berbincang berdua sambil makan ubi dan minum wedang jahe dan kelapa muda. Ubinya dimakan Karebet, kata uaknya. Iya Wo, kata Karebet. Tangannya pun kemudian mengambil sebuah ubi rebus. Setelah tengah hari, Karebet kemudian pamit keluar, mengambil kudanya dan melarikannya menuju dekat Umbul Pengging. Dan beberapa saat sebelum sampai di Umbul Pengging, Karebet pun berbelok menuju ke sebuah rumah.